Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai lagi Anda semuanya pagi hari ini melalui Misbah Doa di pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, sehingga setiap kita dapat mengalami Tuhan secara pribadi, dan itulah yang akan mengubahkan setiap kita. Sehingga kita yang lemah, kita akan dikuatkan kembali, dan kita menerima rahmat yang selalu baru daripada Tuhan setiap pagi dalam kehidupan setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Bapa, kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang begitu baik, Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini, hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan penuh kerinduan katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuliakan nama-Mu, mencari wajah-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Mari agungkan Tuhan. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan yang hidup. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu dan memuji-Mu dan menyembah-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Oh, rapatakanlah lama-lama ya namo. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa ajaib kuasa-Mu Tuhan. Oh, kiana lama-lama so, kinara patakana lama-lama se, kinara lama so, rapatakana lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku bersyukur padamu. Kami berterima kasih atas kemurahan-Mu. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Sebab Engkaulah kota benteng kami,
tempat perlindungan, kubu pertahanan. Tiada yang sepertimu, sebab semuanya daripadamu. Oleh karena kemurahan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, bagimulah segala pujian, bagimulah hormat dan kuasa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwa kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini kita katakan kepada Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa dan kasih Tuhan menjamah dan melawat setiap kita, sehingga pagi hari ini kita yang lemah akan memperoleh kekuatan yang baru, kekuatan yang terus diperbaharui di dalam Tuhan. Kita memperoleh lagi sukacita yang dari sorga, tapi juga damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan hidup kita sekalian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa-Mu Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa-Mu Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat
mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Roh Kudus. Nyatakanlah kuasa-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, mari angkat suaramu, angkat hatimu, agungkan Tuhan. Muliakan namanya, muliakan namanya. Hinara lama lama takana nama sikina takana lama lama. Sikirere lama takana lama 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 takana lama 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 lama. Sela patakana lama. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Hurapatakana nama mama rata kasikinere lalamaya namo. Haleluya. Oh, kikerapatini rasunia kana nama kalamaya namo. Sikinerere la 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 mo. Betapa kami bersyukur atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita pagi hari ini dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, saya berikan judul pagi hari ini, perenungan kita dalam pembacaan ini adalah visi atau ambisi. Nah, memang kedengarannya hampir sama, tetapi orang mengatakan lebih trennya PT atau beda-beda tipis. Atau kalau bahasa anak muda bilang ini 11-12. Nah, hampir mirip tetapi sesungguhnya kedua-duanya sangat jauh berbeda antara visi dan ambisi. Apa yang membedakan? Nah, kita akan melihat dari pembacaan firman Tuhan ini, kita akan melihat lebih jauh lagi apa yang membedakan keduanya antara visi dan ambisi. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita baca dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita, Amsal 11 ayat yang ke-23, keinginan orang benar mendatangkan kebahagiaan semata-mata,
Harapan orang fasik mendatangkan murka. Dalam terjemahan lain, The Message Bible mengatakan bahwa kehendak orang yang benar mendatangkan kebaikan. Ambisi yang jahat mendatangkan amarah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, entah pada saat kita melayani, entah pada saat kita bekerja dan melakukan segala sesuatunya, setiap kita pasti punya mungkin keinginan-keinginan masing-masing dalam hidup kita. Kita bekerja dengan begitu keras, begitu giat, menghabiskan banyak waktu dan tenaga kita, perhatian kita untuk bekerja, mencari uang, mungkin punya tujuan yang luar biasa untuk supaya hidup kita bahagia dan lain sebagainya. Supaya jadi kaya ataupun mungkin tujuan-tujuan lain dalam kehidupan kita. Namun lewat firman Tuhan pagi hari ini menegaskan lagi buat setiap kita supaya kita dapat membedakan bahwa ternyata apa yang saya hidupi selama ini, apakah itu merupakan visi dari Tuhan atau hanya sekedar ambisi pribadi saya sendiri. Apa yang membedakannya? Oleh karena itu kita bisa melihatnya tahap demi tahap. Yang pertama yang membedakan antara visi dan ambisi adalah pertama sumbernya dulu dari mana atau asalnya dari mana. Kalau visi itu terutama berasal dari Tuhan atau di sini dikatakan keinginan orang benar. Nah, tentu saja keinginannya sesuai dengan keinginan Tuhan, kehendaknya sesuai dengan kehendak Tuhan, karena semuanya berasal dari sana. Nah, visi itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan visi itu kepada kita. Kalau saudara perhatikan bagaimana Yusuf mendapatkan mimpi, visi dari Tuhan untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Itu adalah visi dari Tuhan. Tuhan yang memberikan visi itu dalam kehidupannya. Atau pada saat ketika Tuhan mengurapi Daud menjadi raja, Tuhan memberikan visi kepadanya untuk kemudian mengembalakan, memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar. Nah, segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Itu merupakan visi. Sesuatu penglihatan akan melihat ke depan tentang tujuan kehidupan kita. Itu visi. Visi itu melihat ke depan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita bukan seperti orang yang penting asal berjalan, tetapi kita punya penglihatan yang ke depan. Visi atau penglihatan. Nah, penglihatan itu akan membuat kita melihat dengan jelas tentang tujuan kehidupan kita dan lain sebagainya. Namun semuanya itu bersumber dari Tuhan. Kalau bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu adalah dari Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus bersumber dari Tuhan. Visi berbicara sesuatu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Nah, oleh karenanya betapa pentingnya dalam kehidupan kita pada saat kita menjalani atau mengerjakan segala sesuatunya, memastikan lebih dulu bahwa ini asalnya dari Tuhan. Jadi ini murni adalah memang visi dari Tuhan. Seringkali banyak orang membungkus segala sesuatunya, padahal mungkin itu hanya ambisi pribadi supaya dapat memperoleh jabatan, kedudukan, dianggap sukses, berhasil, dan lain sebagainya. Maka orang membungkusnya dengan mengatakan ini visi dari Tuhan, padahal mungkin itu hanyalah sebuah ambisi pribadi. Nah, yang membedakan itu pertama adalah visi itu berasal dari Tuhan, murni dari Tuhan. Bukan hanya sekedar orang ngomong ini dari Tuhan, tapi betul-betul itu murni dari Tuhan datangnya. Diberikan kepada setiap kita dan kita bisa melihat hal itu di tengah kehidupan kita. Itu adalah visi dari Tuhan. Memang banyak orang yang mengatakan bahwa mereka membuka pelayanan, mereka mengerjakan ini, itu, dan lain sebagainya, bahwa ini visi dari Tuhan, ini visi dari Tuhan. Nah, apakah itu benar visi dari Tuhan atau tidak, itu akan kemudian disingkapkan, ditunjukkan, dinyatakan lewat ujian, lewat proses, lewat waktu. Itu akan ketahuan. Betul tidak ini visi yang murni dari Tuhan atau ini merupakan ambisi pribadi kita. Bahkan mungkin ambisi yang jahat. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, kalau visi itu sumbernya dari Tuhan, kalau ambisi itu muncul dari daging kita, keinginan kita. Walaupun mungkin seringkali orang membungkusnya dengan bungkus yang begitu rapi, yang baik, padahal di dalamnya ada ambisi pribadi yang begitu jahat. Kalau sesuatu berasal dari daging kita, orang bisa berkamuflase,
membungkusnya dengan hal-hal yang rohani, membungkusnya dengan hal-hal yang begitu baik, pencitraan dan lain sebagainya. Tetapi di belakang semuanya itu, di dalam semuanya itu ada ambisi pribadinya untuk meraup untung sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan kedudukan, jabatan. Mungkin punya ambisi pribadinya untuk memperoleh kekayaan, harta benda, popularitas dan lain sebagainya. Nah, orang tidak tahu itu semuanya. Yang tahu hanya dirinya sendiri dan tentu saja Tuhan. Nah, oleh karena itu mari pagi hari ini kita ngecek diri kita masing-masing. Ayo coba perhatikan lagi dalam diri kita. Apakah sejauh ini yang kita kerjakan, yang saya kerjakan, melayani Tuhan, bekerja atau melakukan segala sesuatunya, ini betul-betul murni dari Tuhan atau hanya sekedar ambisi pribadi kita? Ambisi pribadi untuk meraup keuntungan, memperoleh uang dan lain sebagainya. Tetapi mari coba kita evaluasi diri kita. Ini betul nggak visi dari Tuhan atau hanya ambisi pribadi? Kalau kita ngejar semuanya ini, memang semuanya akan bisa terrealisasi, terwujud. Misalkan pekerjaan kita menjadi sukses, menjadi berhasil dan lain sebagainya. Atau kita membangun sebuah pelayanan ini menjadi besar dan sukses, membangun gereja yang besar dan lain sebagainya. Semuanya bisa jadi. Hanya persoalannya, ini merupakan hasil dari ambisi pribadi atau visi dari Tuhan. Nah, sekali lagi kalau sumbernya, pertama yang membedakan sumbernya. Sumbernya jelas kalau visi itu dari Tuhan, kalau ambisi pribadi itu dari diri kita sendiri, dari daging kita, dari keegoisan kita dan lain sebagainya. Yang punya tujuan-tujuan tertentu, terutama tujuan yang jahat, yang tidak baik. Yang kedua, itu terlihat dari apa yang membedakannya. Bagaimana cara kita untuk mencapai hal itu. Kalau segala sesuatunya dari Tuhan, visi itu adalah dari Tuhan, maka untuk mencapai ke sana, pada tujuan itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan cara kita sendiri, dengan memaksakan kehendak kita dan lain sebagainya. Kalau ambisi pribadi, segala sesuatunya dari kita memaksa segala sesuatunya, bagaimanapun caranya, nggak peduli. Entah itu cara halal atau tidak halal, cara benar di hadapan Tuhan atau enggak, yang penting ini tercapai. Entah itu mungkin kita ngikut orang lain, entah itu mungkin menjatuhkan orang lain, entah itu dengan mematikan bisnis orang lain, entah itu mungkin dengan mematikan pelayanan orang lain. Yang penting pelayanan saya berkembang, yang penting usaha saya berkembang, nggak peduli. Nah, hal ini seringkali terjadi. Itu merupakan ambisi pribadi. Yang penting usaha saya bisa sukses, berhasil. Gak peduli caranya berkenan kepada Tuhan atau tidak. Nah, itu kalau orang digerakkan hidupnya oleh ambisi pribadi dan bukan visi dari Tuhan. Ada orang-orang yang digerakkan hidupnya oleh visi daripada Tuhan, tapi ada juga orang yang digerakkan hidupnya oleh ambisi pribadinya. Orang yang digerakkan oleh ambisi pribadinya, orang itu bisa saja sama-sama from zero to hero. Dari nol kemudian bisa menjadi sesuatu. Dari nothing menjadi something dalam kehidupannya. Dari nol, nothing, nggak ada apa-apa, nggak dikenal sama sekali, nggak punya jabatan sama sekali, miskin, mungkin nggak punya apa-apa. Tapi bisa berubah drastis menjadi seseorang yang sangat terkenal, memiliki segala sesuatunya, kedudukan dan lain sebagainya. Tapi caranya berbeda. Ada orang yang menghalalkan segala macam cara. Mungkin dengan menjatuhkan orang lain, dengan memfitnah orang lain, dengan kemudian mematikan usaha orang lain, dan lain sebagainya. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, itu dipastikan itu bukan dari Tuhan dan caranya nggak benar. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau visi dari Tuhan itu adalah memang betul-betul merupakan murni dari Tuhan. Tuhan berikan itu dalam hidup kita. Kita punya visi penglihatan. Namun persoalannya untuk mencapai visi itu kegenapan dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita harus juga dengan caranya Tuhan. Saudara melihat bagaimana ketika Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan, mimpi untuk menjadi penguasa, bukan hanya sekedar penguasa, tapi memelihara bangsa yang besar. Yusuf tidak serta-merta dapat menangkap gambaran itu secara utuh. Dia hanya baru melihat gambaran sepintas. Saya ibaratkan seperti halnya kita sedang bermain puzzle. Nah, puzzle itu untuk mendapatkan gambaran yang utuh atau menyeluruh.
itu semuanya diawali dari bagian per bagian. Nah, bagian satu ditambah lagi bagian ini, itu dan sebagainya. Nah, sehingga dari tahap demi tahap, bagian per bagian sampai dapat gambaran utuh. Oh, gambaran besarnya ternyata melalui visi ini tujuannya adalah untuk memelihara bangsa yang besar. Nah, Yusuf belum melihat hal ini. Dia baru mendapatkan pasal pertama dan kedua tentang mimpi itu. Nah, tentu saja dia pasti mereka-reka dalam kehidupannya. Sehingga mungkin dia berpikir, oh caranya pasti di tengah keluarga ini, saya anak yang paling manja, anak yang paling disayang, anak yang diemaskan dalam keluarga ini. Mungkin caranya ini Tuhan mengangkat saya dan lain sebagainya. Dan ternyata Tuhan mau Yusuf memenuhi visi Tuhan itu dengan caranya Tuhan. Caranya Tuhan sangat jauh berbeda. Harus terlebih dahulu dibuang di sumur, kemudian dijual dijadikan budak, dilemparkan ke penjara, dan dikecewakan. Dan kemudian Tuhan mengangkat dia. Luar biasa caranya Tuhan. Nggak seperti caranya kita. Dan Yusuf melalui cara itu semuanya dengan betul-betul visi yang murni dari Tuhan, dengan cara yang sesuai kehendak Tuhan. Bahkan lewat cara itulah nama Tuhan dipermuliakan, mendatangkan kebahagiaan. Wow, luar biasa. Apa yang membedakannya? Caranya sangat jauh berbeda. Nah, oleh karena itu, mungkin ada orang-orang yang saat ini, mungkin di antara kita juga, kita punya visi dari Tuhan. Mungkin sudah oke, ini benar ini, visinya dari Tuhan. Untuk membangun sebuah kehidupan, pernikahan, pekerjaan, ataupun usaha, bahkan mungkin karir dan pelayanan. Itu betul-betul mungkin visinya dari Tuhan. Hanya mungkin sayangnya cara kita melakukannya dengan cara kita. Nah, kalau cara kita pengennya cepat. Cara kita pengennya segala sesuatunya wow lah, luar biasa. Seperti halnya ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham untuk memberikan keturunan. Dia akan memiliki keturunan yang begitu banyak. Dalam menantikan janji Tuhan lama banget. Tetapi secara manusia kemudian Abraham pada waktu itu oleh saran dari istrinya. Mungkin Tuhan ngasih anak buat kita lewat orang lain. Sehingga pakai cara instan lewat Hagar. Nah, kemudian punya keturunan. Tapi itu bukan sesuai janji Tuhan. Tuhan akan memenuhi janjinya. Setelah 25 tahun kurang lebih, Tuhan kemudian memenuhi janjinya atas Abraham. Segala sesuatu yang sebenarnya nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang nggak ada bisa menjadi ada. Dan dalam kehidupan kita, kalau kita mengikuti visi Tuhan, ya ikuti caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Kadang-kala memang agak lama, kadang-kala memang tidak seperti yang semudah yang kita bayangkan. Kita bayangkannya begitu mudah, begitu langsung naik, ternyata turun lebih dulu. Seperti Yusuf, dipikirnya begitu dapat mimpi langsung dibawanya naik. Tuhan bawa dia turun lebih jauh lagi dalam sumur. Tuhan bawa lagi dijadikan budak, makin rendah lagi. Kemudian dimasukkan ke penjara, wah lebih rendah lagi. Tapi ternyata lewat hal itu semuanya Tuhan sedang memproses dan membentuk. Nah, itulah tujuan Tuhan. Lewat setiap proses visi yang Tuhan berikan, sehingga visi itu bisa sampai pada tujuannya, Tuhan mempersiapkan kita lebih dulu. Sehingga kita menjadi pribadi yang sangat siap untuk menerima visi itu. Karena apa? Nanti kita akan melihat mengapa hal ini diperlukan. Karena ini menyangkut kepada dampak atau apa yang dihasilkan. Kalau seseorang berdasarkan hanya ambisi pribadi, maka yang dikerjakan segala sesuatunya dia akan menghalalkan segala macam cara. Yang penting tujuan saya terpenuhi atau tercapai. Nggak peduli dengan segala sesuatu hal yang lainnya. Nah, ini sangat berbahaya. Mengapa demikian? Kalau seseorang digerakkan oleh ambisi pribadinya, yang dia pedulikan hanya dirinya sendiri dan keinginannya. Orang lain di sekitarnya dia tidak pedulikan, apalagi Tuhan. Dia akan tega, bahkan rela mengorbankan orang lain, keluarganya, bahkan orang-orang terdekatnya. Hanya yang penting tujuannya tercapai. Nah, ini sangat berbahaya. Dan Tuhan tidak mengendakinya. Kita nggak bisa jadi berkat. Hidup kita nggak mungkin mempermuliakan Tuhan. Tapi justru hidup kita akan mempermalukan nama Tuhan. Dan kita akan kemudian apa? Gak jadi berkat. Bahkan mungkin kita akan kemudian menyakiti orang yang lain. Nah, hal ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan yang ketiga. Yang pertama visi yang membedakan adalah asalnya.
sumbernya. Yang kedua yang membedakan adalah caranya. Kalau visi itu dengan cara Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau ambisi sesuai dengan cara kita, waktunya kita, pengennya cepat, instan. Sebisa mungkin, secepat mungkin. Enggak, orang berkata lebih cepat, lebih baik. Nah, sehingga nggak peduli dengan segala sesuatunya. Nah, yang ketiga yang membedakannya adalah hasilnya, dampaknya. Coba perhatikan. Firman Tuhan mengatakan keinginan orang benar mendatangkan dampaknya, hasilnya kebahagiaan semata-mata. Atau dalam terjemahan lain dikatakan mendatangkan kebaikan semata-mata. Kebaikan ini bukan hanya sekedar untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk banyak orang di sekitarnya. Coba saudara perhatikan. Kalau visi dari Tuhan dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, waktunya Tuhan, tujuannya, dampaknya, hasilnya, itu mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Bukan hanya untuk pribadi orang tersebut, tapi juga untuk orang banyak. Seperti halnya Yusuf, ketika Yusuf diangkat menjadi seorang pembesar di Mesir, visi Tuhan tercapai dalam hidupnya sesuai dengan waktunya Tuhan dan kehendak Tuhan. Maka dampak dihasilkan, dia mendatangkan kebahagiaan bukan untuk hanya Yusuf saja, tapi untuk banyak orang termasuk bagi keluarganya dan lain sebagainya. Mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Sehingga semua orang terpelihara di masa yang sangat sukar pada waktu itu. Itu adalah kalau segala sesuatunya betul-betul dari Tuhan, dengan cara Tuhan dan waktunya Tuhan. Sehingga dampaknya sangat luar biasa. Mendatangkan sukacita, kelegaan, kebaikan. Wow, hal yang luar biasa. Dan Tuhan dipermuliakan, hidup kita jadi berkat. Kalau keberhasilan kita membuat orang lain kemudian itu tidak menjadi berkat buat orang lain, itu adalah sebuah kekeliruan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita coba ingat kembali dalam hidup kita. Kalau keberhasilan kita itu tidak memberikan dampak yang memberkati kehidupan orang lain, berarti ada sesuatu hal yang keliru dan harus diperbaiki. Sudah seharusnya lah dampak yang dihasilkan lewat usaha yang kita kerjakan dan segala sesuatunya seharusnya mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan baik dalam hidup kita maupun orang lain. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dan itu tidak mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan, berarti itu sesuatu yang salah. Berarti mungkin saja itu ambisi, bukan visi dari Tuhan. Kalau ambisi yang kemudian dihasilkan apa? Firman Tuhan mengatakan harapan orang fasik, ambisi yang jahat dari orang fasik mendatangkan murka, atau hanya akan menghasilkan emosi. Kalau visi itu menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan dampak, kontribusi positif yang baik. Sekali lagi, visi itu menghasilkan kontribusi yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, terutama juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi kalau ambisi pribadi itu hanya akan menghasilkan yang namanya emosi. Mana yang kita pilih? Visi yang memberikan kontribusi yang baik dan kebahagiaan bagi hidup kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita, atau hanya ambisi pribadi yang hanya akan menghasilkan emosi karena itu memberikan beban dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan mau dalam hidup kita menjalani segala sesuatunya itu menghasilkan sebuah kebaikan. Yusuf ketika ditempatkan dimanapun itu mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dimanapun dia berada, dia membawa dampak kebaikan. Kalau saudara perhatikan, ketika dia dijual dan dijadikan budak di rumah Potifar, apa yang dilakukan? Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya, menghasilkan kebahagiaan, sehingga Potifar merasa sangat bersyukur dengan kehadiran Yusuf. Semua yang dipunyainya diberkati Tuhan. Lewat kehadiran Yusuf, dia juga bisa merasakan, orang Jawa bilang kecipratan, atau dia merasakan ada dampaknya. Hidupnya diberkati, usahanya diberkati, ternaknya diberkati, segala yang dipunyai diberkati Tuhan. Suatu hal yang berbeda. Itu sebabnya kemudian Potifar mempercayakan semuanya kepada Yusuf. Artinya kehadiran Yusuf membawa sebuah kebaikan. Dan kemudian ketika Yusuf dimasukkan ke penjara, kepala penjara pun mempercayakan semuanya kepada Yusuf. Yusuf juga membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk kepada teman-temannya yang sama-sama di penjara.
Dan ketika dia diangkat menjadi pejabat, maka kebaikan yang lebih besar lagi dampaknya. Nah, semua bisa terjadi kalau itu visi dari Tuhan, dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan dalam waktunya Tuhan. Dan hasilnya sangat jauh berbeda. Tuhan dipermuliakan dan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan. Bukan hanya buat diri kita, tapi buat banyak orang. Kalau keberhasilan kita hanya untuk diri kita sendiri yang merasakan, berarti sesuatu yang salah. Buat apa kita mencapai keberhasilan, kaya raya, punya uang banyak, tapi keluarga kita nggak bahagia, orang-orang sekitar kita nggak bahagia? Buat apa? Sia-sia. Mari coba kita perbaiki lagi dalam diri kita. Pastikan itu visi dari Tuhan, bukan ambisi pribadi. Kalau visi Tuhan mendatangkan kontribusi yang membawa kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Entah itu keluarga, istri kita, suami kita, anak-anak kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Kalau visi dari Tuhan, tapi kalau ambisi pribadi hanya akan mendatangkan emosi. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita berdoa, saya ingatkan lagi buat saudara, kalau di antara saudara ada pergumulan dan mungkin saudara sudah mengalami kebuntuan dan lain sebagainya, atau mungkin sedang mengalami pergumulan, saudara bisa juga menyampaikan pokok-pokok doa saudara kepada kami melalui WA di nomor yang tertera di bawah ini. Kami akan mendoakan saudara sekalian. Setiap doa misbah pagi itu kami akan doakan. Kita meminta kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, kasih-Nya, kuasa-Nya dinyatakan atas setiap kita, sehingga kita boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan yang indah dan tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, Engkau sangat baik. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya dalam kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, baik dalam membangun kehidupan kami, pernikahan kami, usaha kami, pekerjaan kami, karir, atau bahkan itu pelayanan, semua harus didasarkan pada visi dari Tuhan, dengan cara yang sesuai kehendak Tuhan dan dalam waktunya Tuhan, tetapi sehingga menghasilkan sesuatu hasil yang baik, dampaknya mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, bukan hanya bagi diri kami, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami, tapi juga mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa di antara saudara-saudara kami Tuhan yang sedang mungkin terbaring di rumah sakit, atau di rumah mereka karena sakit kelemahan tubuh. Tuhan, pagi hari ini jamah setiap mereka, lawat setiap mereka, sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang menjamah mereka, sehingga yang sakit disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami boleh menerima dengan iman, kesembuhan, pertolongan daripada Tuhan. Kami sehat kembali, kami kuat kembali oleh pertolongan daripada Tuhan yang hidup. Memberkati juga kalau di antara kami ada mengalami masalah, kesulitan, pergumulan dalam hidup, kami berseru kepada nama Tuhan dan kami pasti diselamatkan. Kami diluputkan, kami mengalami pertolongan yang indah dan tepat pada waktunya yang terjadi dan berlaku atas kehidupan setiap kami. Kalau di antara kami mungkin mengalami kekurangan, Tuhan mencukupkan dan menyediakan. Engkau Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya yang menjadi keperluan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak berkekurangan, tapi kami berkecukupan, bahkan kelimpahan anugerah berkat-Mu atas kami, sehingga hidup kami juga menjadi berkat buat banyak orang. Memberkati juga Tuhan buat saudara kami semuanya yang mengikuti doa pagi di pagi hari ini. Berkat Tuhan turun atas saudara sekalian. Saudara mengalami berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan-Mu. Memberkati juga kalau sepanjang hari ini Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kehidupan kami. Kiranya penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dan perlindungan-Mu Tuhan berlaku atas kami semuanya. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan senantiasa diberkati oleh Tuhan yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan, pertolongan dari Roh Kudus Tuhan akan terus menyertai, menolong dan memberkati saudara sekalian. Mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.